Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Safitri dengan nomor BP 20010006. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir yang saya ambil, yaitu penyusunan laporan keuangan menggunakan EVA pada TMPHB. 1.1 Latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah ini, saya mengambil pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan sektor usaha yang memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Yang kedua, perkembangan keberadaan UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia tidak bisa dipungkiri keberadaan serta perkembangannya di Indonesia, suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, adanya jenis-jenis UMKM. UMKM terbagi atas 3 jenis usaha, yaitu manufaktur, usaha dagang, dan usaha jasa. Kesadaran UMKM di Indonesia. Beberapa UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah belum sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan untuk dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan keberlangsungan usaha. Hal itu menyebabkan UMKM kurang berkembang dalam segi finansial. UMKM pun perlu membuat laporan keuangan agar dapat mengukur kinerja suatu perusahaan tersebut agar dapat mendukung UMKM di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengangkat masalah ini dalam bentuk tugas akhir dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Excel for Accounting atau EVA pada TMPHB. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan pada TMPHB dengan menggunakan aplikasi Excel for Accounting atau disingkat dengan EVA. 1.3 Tujuan tugas akhir. Adapun tujuan dari tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menyajikan laporan keuangan perusahaan secara akurat dengan menggunakan Excel for Accounting atau EVA. Adapun manfaat tugas akhir, yaitu 1.4 Manfaat tugas akhir. Adapun manfaat yang diberikan dalam tugas akhir ini yaitu yang pertama, bagi perusahaan. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan dan memiliki laporan keuangan perusahaan yang dikelola dalam memperoleh pembayaran kepada pihak kreditur untuk modal perusahaan. Yang kedua, bagi Universitas Dharma Dallas terbagi atas 2. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang paham dan kompeten dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi. Yang kedua, membantu universitas dalam misinya dengan menjalani kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dalam usaha pada tingkat lokal. Yang ketiga, bagi mahasiswa, sebagai tempat atau wadah dalam menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan kepada TMPHB dengan menggunakan Excel for Accounting yang dapat digunakan perusahaan. 1.5 Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam tugas akhir ini, yang pertama, wawancara. Metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait data pada objek tugas akhir. Yang kedua, adanya dokumentasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan data yang diperoleh dari objek tugas akhir. Yang ketiga, observasi. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati objek tugas akhir untuk mengetahui permasalahan yang dimiliki oleh tugas akhir yang dipecahkan oleh penulis. 1.6 Sistematika penulisan tugas akhir. Adapun
Sistematika penyusunan tugas akhir mengenai penyusunan laporan keuangan pada UMKM dengan menggunakan Excel for Accounting atau EVA terdiri dari pokok-pokok masalah menurut bab-bab dan secara menyeluruh dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bab 1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dibahas pada bab tugas akhir, rumusan masalah yang digunakan untuk memberitahukan masalah pada objek yang diteliti, tujuan tugas akhir, terus manfaat tugas akhir, sistematika tugas akhir. Pada bab 2 merupakan landasan teori yang berisikan tentang pengertian siklus akuntansi, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, fungsi laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, serta pengertian Excel for Accounting. Pada bab 3 merupakan pembahasan berisikan tentang sejarah ringkas TPHB, hasil pembahasan yang digambarkan umum pada TPHB. Bab 4 merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisikan tentang kesimpulan dari rumusan hasil analisis penelitian pada bab-bab yang sebelumnya yang sesuai dengan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diselesaikan. Pada bab 2 yaitu landasan teori. 2.1 Entitas mikro kecil menengah atau UMKM. 2.11 Definisi UMKM. Ikatan Indonesia atau disebut dengan IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Kecil, Mikro, dan Menengah SAK EMKM 2018 merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, dapat diuraikan dan termasuk kriteria usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai yang diatur oleh perundang-undang yang berlaku di Indonesia setidaknya 2 tahun berturut-turut. 2.2.2 Kriteria UMKM. Kriteria UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang terdiri daripada bab 5 bab 4 mengenai kriteria pasal 6 yang menjelaskan secara terperinci sebagai kriteria UMKM yang sama. Kriteria UMKM ini yang pertama kriteria usaha mikro, yang kedua kriteria usaha kecil, yang ketiga kriteria usaha menengah. 2.2 Laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dalam Standar Akuntansi SAK 2018, laporan keuangan adalah suatu penyajian struktur yang terdiri dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang terdiri dari SAK 2018, yang pertama laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu penyajian pendapatan dan bebas untuk satu periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini mencakup informasi yang pertama, total penghasilan kumulatif, yang kedua, untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif. Yang ketiga, untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terdiri mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan transaksi yang dimiliki dalam kapasitas sebagai pemilik. Terdapat dalam SAK 2018.
Yang keempat, laporan arus kas. Pada laporan arus kas ini, informasi penyajian dasar bagi penggunaan laporan keuangan untuk memiliki kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan siklus dalam menggunakan arus kas tersebut. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan yang pertama, penyajian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Yang kedua, pengungkapan informasi yang disyaratkan dalam ZAK. Yang ketiga, penyajian informasi yang disajikan di bagian maupun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memenuhi laporan keuangan. 2.3 Akuntansi. 2.3.1 Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi kepada pemakainya mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi suatu bisnis. Akuntansi menyediakan informasi yang tepat dan akurat dalam memberikan keputusan yang tepat bagi para pemakainya, sehingga para pemakainya dapat mengambil keputusan guna kemajuan perusahaan untuk pihak internal dan eksternal. 2.3.2 Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan keseluruhan proses yang dilakukan oleh entitas untuk mengelola data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan. 2.3.3 Identifikasi transaksi. Transaksi adalah peristiwa kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. 2.3.4 Ada akun. Akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. 2.3.5 Ada jurnal. Jurnal merupakan media yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan secara ringkas, permanen, dan lengkap, serta disusun secara kronologis untuk referensi di masa mendatang. Buku besar. 2.3.6 Buku besar merupakan buku yang berisi akun-akun yang mana setiap akun memuat semua perubahan yang terjadi di akun tersebut. 2.3.7 Neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh akun yang ada di dalam buku besar, serta saldo akhir pada akun suatu periode akuntansi tertentu. 2.3.8 Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan tertentu. Saldo yang sebenarnya adalah memisahkan antara pendapat dan beban dari satu periode ke periode berikutnya. 2.3.9 Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo yang pada buku besar yang telah disesuaikan dengan keadaan akhir pelaporan. Neraca saldo setelah penyesuaian disusun berdasarkan saldo normal, debit, dan kredit. 2.3.10 Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan keuangan. 2.3.11 Jurnal penutup. Pada jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup perkiraan-perkiraan yang bersifatnya sederhana. 2.3.12 Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah suatu daftar yang berisikan saldo-saldo perkiraan setelah penutupan. 2.3.13 Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika akun tidak ditutup, maka akan terjadi akun ganda pada periode berikutnya. Penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama, penggerakan petunjuk sel. Yang kedua, menggunakan rumus. Yang ketiga, fungsi yang digunakan dalam Excel for Accounting atau EVA. Yang pertama ada sum.
yang kedua ada if, yang ketiga ada sum if, yang keempat ada contif, yang kelima ada flagship, yang keenam ada if dan or, yang kesembilan ada if dan and. Menu-menu yang dipergunakan dalam Microsoft Excel, yang pertama ada menu edit. Menu edit ini company dan menu edit atau pause. Yang kedua menu format, sheet atau rename. Yang ketiga menu insert, name atau david. Yang keempat menu data, filter atau auto filter. Excel for Accounting. Excel for Accounting adalah aplikasi yang dirancang dalam membuat laporan keuangan yang merupakan pengelolaan data dan pengkalkulasian data keuangan suatu perusahaan. Kelebihan yang pertama mudah dipahami, yang kedua ada kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan, yang ketiga memiliki standar laporan keuangan dengan standar akuntansi. Kekurangan, tidak bisa mengkonversikan data Excel for Accounting ke aplikasi akuntansi lainnya seperti Mayop, Accurate, dan lainnya. Yang kedua, memudahkan terjadinya kesalahan apabila tidak memahami pengaplikasian rumus dalam Excel for Accounting. Excel for Accounting sebenarnya suatu program yang berasal dari aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah suatu aplikasi software spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data secara sistematis dalam penggunaan rumus perhitungan yang sudah terproses, khususnya angka dalam suatu komputer. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.